Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di hari yang baru, untuk mendapatkan nikmat-nikmatnya yang sempurna, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat taufiknya. Sehingga hingga hari ini kita masih menjadi orang-orang yang berislam, beriman, bertakwa, dan selalu beramal dengan amal-amal saleh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dan berjumpa di dalam satu segmen yaitu I Love Monday, I Love Myself. Masih bersama saya dengan Arsal Syah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Maulid, di bulan yang merupakan satu di antara bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Karena sekali lagi bahwa di bulan inilah orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita harapkan syafaatnya, orang yang paling kita inginkan kebersamaannya di surga nanti, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Maka sahabat Asa TV, mumpung ya, lagi-lagi aji mumpung masih di bulan Maulid, kita masih akan berbicara seputar Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam kehidupan orang-orang yang beriman, meneladani Rasulullah adalah menjadi satu keniscayaan. Bahkan mungkin ini menjadi satu kecintaan tersendiri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu contoh atau teladan yang baik. Maka jika kita ingin mencari teladan, maka carilah teladan yang baik. Dan kita tidak perlu sulit-sulit lagi, tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari kemana-mana. Karena apa? Karena Allah, karena Islam telah menyediakan teladan itu di hadapan kita. Telah menyediakan teladan itu kepada kita dengan selengkap-lengkapnya keteladan. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, begitu banyak digambarkan tentang sosok teladan tersebut. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah bukan hanya sekedar kita meniru, bukan hanya sekedar kita mencontoh, bukan hanya sekedar karena kita ingin melakukan yang baik dari yang baik dilakukan oleh orang. Tapi meneladani Rasulullah adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Bahwa kita mencintai Nabi kita mencintai Nabi Allah, dan salah satu wujudnya adalah dari mencintai itu kita meneladaninya. Maka setiap apapun yang kita teladani dari diri Rasulullah SAW, dia akan bernilai pahala. Dia akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya balasan itu akan bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Di samping bahwa apa yang kita teladankan itu sesungguhnya, apa yang kita teladani itu adalah sesuatu yang baik. Jadi selain kita mendapatkan pahala, dan apa yang kita teladani itu pun akan memberikan dampak dan efek kebaikan kepada diri kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan dari keteladanan Rasulullah itu, dia secara langsung, baik yang sudah
dibuktikan oleh ilmu pengetahuan maupun yang belum. Dan maka pasti ada kebaikan, ada manfaat. Baik itu manfaat mungkin dari sisi kesehatan, atau ada manfaat dari sisi untuk peningkatan dan penguatan mentalitas, semangat, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keniscayaan keteladanan ini sungguh, ya kan, menjadi catatan penting untuk kita. Dan ketika kita bicara kapan misalnya atau sejak kapan kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah, tentu diantaranya tentunya adalah sejak beliau diangkat menjadi nabi. Dan ketika kita berbicara tentang sejak beliau diangkat menjadi nabi, maka momentumnya adalah ketika beliau dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Alaq. Karena momentum, ya kan, diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Rasulullah Muhammad SAW, itulah momentum bi'tsah kenabian. Dan diangkatnya Rasulullah, diangkatnya Muhammad menjadi nabi. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, ya, ketika dia diangkat menjadi nabi, maka pada saat itulah, ya kan, Rasulullah SAW, ya kan, sedang disiapkan, ya, untuk menjadi satu portofolio, ya kan, kebaikan, satu portofolio pribadi manusia terbaik. Nah, itu sebabnya, ya kan, setelah itu sahabat Asa TV, yang diturunkan setelah surat Al-Alaq itu, ya, atau wahyu yang kedua adalah surat Al-Muzammil. Setidaknya di antara beberapa, tentu memang ada beberapa perbedaan pendapat, tapi saya ambil salah satu pendapat, yaitu yang mengatakan bahwa setelah surat Al-Alaq maka yang turun adalah surat Al-Muzammil. Dan di antara surat Al-Muzammil itu, ya, kita mungkin, ya, sebagian kita sudah menghafalnya ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Itu di antara yang surat Al-Muzammil yang ingin saya ambil untuk dalam pembahasan kita pada segmen ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, lepas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, maka proses penyiapan dan yang dilakukan oleh Allah dengan untuk menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai portofolio pribadi terbaik itu, dan adalah dengan turunnya beberapa ayat di dalam surat Al-Muzammil ini. Ketika Allah katakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, kata Allah, qumil laila illa qalila, dan bangunlah engkau di malam hari dengan kecuali sedikit saja. Artinya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu sepanjang malam kita bangun begadang gitu. Cukup bangun sedikit saja. Nah, ketika bicara bangun berarti kan sebelumnya tidur. Jadi ada proses tidur terlebih dahulu, proses istirahat terlebih dahulu, baru kemudian kita bangun. Baru kemudian dia diperintahkan untuk bangun. Dan untuk bangun itu apa? Tentu kita jelas, bangun itu untuk melaksanakan sholat. Dalam kaitan surat Al-Muzammil ini adalah yaitu melaksanakan sholat tahajud. Lalu kemudian apa? Ketika bicara bangun itu, disebutkan di ayat berikutnya, nisfahu awin kusminu qalila, kan, separuh malam, ya, jadi bangunnya itu separuh malam awin kusminhu qalila, atau kurangnya sedikit dari separuh. Kalau bicara separuh atau setengah dikurangi sedikit, maka berarti dia adalah sepertiga, kan. Jadi setengah malam boleh, sepertiga malam boleh, kan. Auzid alaihi, atau tambahkan sedikit, dan dari setengah berarti kalau ditambahkan sedikit dari setengah dia adalah 2/3. Jadi semaksimal-maksimalnya adalah bangun di 2/3 malam. Sepertiganya tidur dan 2/3-nya bangun, atau setengahnya kita tidur dan setengahnya bangun, atau 2/3-nya tidur, sepertiganya bangun.
Untuk apa? Untuk salat tahajud, ya kan? Untuk taqarrub ilallah, untuk ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya, setelah itu apa? Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bacalah Al-Qur'an di malam hari. Sahabat Asa TV. Dan ketika Allah katakan, kan, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Karena sesungguhnya ya kan, Allah akan ya kan, memberikan dan menurunkan dan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat, ya, perkataan yang berat. Nah, ketika bicara tentang perkataan yang berat inilah kan, maka eh, untuk bisa menopang kan, atau memikul perkataan yang berat ini atau perintah yang berat kan, dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikuatkanlah kemampuan Rasulullah, kemampuan Muhammad untuk menopangnya, untuk memikulnya. Dan kemampuan itu ya, dibangun dengan cara bangun malam. Bangun di sepertiga, setengah atau 2/3 malam, dan kemudian melakukan aktivitas salat tahajud dan membaca Al-Quran. Kenapa dengan dua aktivitas itu diantaranya? Di ayat berikutnya Allah mengatakan, Inna nasyatal laili hiya asyaddu wat'awwa wa muqila. Karena bangun di malam hari itu kan lebih mudah untuk khusyuk, lebih mudah untuk khusyuk, dan bacaan di malam itu akan lebih berkesan, akan lebih membekas di hati, akan lebih menghujam, akan lebih nampak jejak-jejaknya pada diri kita. Artinya apa, sahabat Asa TV? Bahwa ketika bangun di malam hari, kemudian kita bertahajud, kita ruku dan sujud, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, lalu kemudian kita membaca Al-Quran, maka apa yang kita lakukan itu, dia akan mempengaruhi jiwa kita. Dia akan berdampak ya kan, kepada diri dan jiwa kita. Dia akan memberikan jejak ya kan, yang bekasnya itu kelihatan pada diri kita. Sehingga ada perbaikan, ada perubahan ya kan, pada diri kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Maka apa selanjutnya ya, yang menarik setelah ini ya kan, setelah diperintahkan untuk bangun malam, kemudian sholat tahajud, lalu kemudian membaca Al-Quran, maka kita akan sambung di segmen yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya di dalam program I Love Monday, I Love Myself, dan kita masuk di segmen yang kedua. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita atau kami sampaikan tentang turunnya surat Al-Muzammil sebagai follow up dari turunnya surat Al-Alaq, memfollow upi pengangkatan Muhammad sebagai nabi dengan cara membangun portofolio atau membangun kapasitas pribadi dan Muhammad sebagai nabi, yang nantinya dia akan menjadi portofolio kebaikan yang pantas dan patut untuk diteladani. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian saya memberikan istilah, inilah yang kemudian disebut sebagai sunnah-sunnah kenabian. Sunnah-sunnah kenabian adalah sunnah-sunnah di mana semua sunnah itu, semua yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad adalah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan
atau bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya individual, yang sifatnya untuk membangun kapasitas, ya kan, mentalitas, kepribadian, dan perilaku kita sebagai individu. Karena kita sama-sama tahu, ya kan, sejak dulu kita diajarkan bahwa yang namanya nabi itu, ya, dia diangkat menjadi nabi, dia diberikan wahyu, dan wahyu itu untuk dirinya, dan dia tidak punya, dalam tanda petik ya, tidak punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Namun ketika wahyu itu diturunkan, dan wahyu itu dia aplikasikan, dia terapkan, lalu kemudian dia menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mulia, sementara dia hidup di tengah masyarakat, masyarakat melihatnya, dan kemudian masyarakat melihat, oh ini orang baik di antara manusia yang ada, maka kemudian masyarakat akan melihat orang baik pantas untuk diteladani, orang baik pantas untuk dicontoh. Nah, itulah yang disebut dengan, atau yang saya sebut dengan istilah sunnah kenabian. Dan banyak di antara kita, di antara umat ini, yang sudah meneladani sunnah-sunnah kenabian. Sunnah-sunnah yang tadi saya sebut, dengan kita dilakukan dalam rangka memperbaiki kapasitas pribadi kita. Di antaranya misalnya tadi, mungkin, dan insya Allah kita sudah menjalankan sunnah, yaitu kita sering membaca Al-Quran. Kita sudah menjalankan sunnah, kita bangun di malam hari, salat tahajud. Kita sudah sholat sunnah duha. Kita sudah melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Kita sudah banyak berzikir. Kita sudah sering berdoa. Kita sudah misalnya apa? Memelihara janggut, merapihkan dan mencukur kumis. Kita sudah misalnya kalau tidur dengan membaca doa. Jika tidur kita miring ke kanan. Jika tidur kita berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Kemudian apalagi ketika kita makan tidak dengan berdiri. Kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Kita minum juga dengan duduk. Kemudian kita menggunting kuku. Kita dalam termin tertentu kita mencukur bulu ketiak kita. Kan itu bab taharah. Ada begitu banyak sunnah-sunnah kenabian yang sudah kita lakukan, yang betul-betul sifatnya individual. Sebagaimana juga surat Al-Muzammil ini, kalau kita perhatikan, ya kan, kenapa kemudian surat ini turun ketika Muhammad diangkat menjadi nabi, dan ini dalam rangka meningkatkan kapasitas dan portofolio Muhammad agar menjadi pribadi terbaik. Kita perhatikan ayatnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lailah, bangunlah di malam hari. Artinya apa? Seruan di dalam ayat ini adalah seruan yang individual sifatnya kepada Nabi. Seruan yang diberikan bukan di ruang publik, tapi seruan yang diberikan di ruang privat, yaitu di kamar Rasulullah, seruan di rumah masing-masing, dan kemudian untuk bangkit di rumah masing-masing di malam hari, di tengah keheningan, sudah di rumah di malam hari pula, yang tidak ada orang lain tahu, kemudian melakukan aktivitas ibadah yang juga untuk dirinya, ya kan, yang juga tidak ada orang lain tahu. Jadi seruan-seruan yang sifatnya, ya kan, khusus gitu ya, di tempat privat, ya kan, untuk privat, membangun privat, dan membangun perilaku, membangun mentalitas. Itulah yang tadi saya sebutkan. Ya, makan pakai tangan kanan, makan tidak berdiri, tidur miring ke kanan, ya kan? Kemudian menjaga wudhu kita, sholat sunnah. Itu semua babnya adalah meningkatkan kapasitas pribadi kita. Itu tuh di antara manfaatnya adalah menguatkan mentalitas kita, menguatkan keimanan kita, sehingga kita tampil sebagai sosok manusia yang salih. Manusia yang salih. Nah, tapi sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukupkah sampai di situ? Tentu tidak. Karena apa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengalami bi'tsah satu kali, yaitu bi'tsah kenabian, tapi dia mengalami bi'tsah dua kali. Setelah mengalami bi'tsah kenabian, kemudian dia mengalami bi'tsah kerasulan. Kalau kita perhatikan, misalnya kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan
Setelah dia diangkat menjadi nabi, maka kemudian dia diangkat menjadi rasul. Nah, namun sebelum dia diangkat menjadi rasul, dia disiapkan dulu tuh, dikuatkan mentalnya. Maka perintah-perintahnya yang sifatnya adalah menguatkan mental, menguatkan kapasitas, agar tampil menjadi sosok yang kemudian ketika dia menjadi rasul nanti, kemudian dia menyerukan kepada manusia, setidaknya dia sudah tampil menjadi contoh kebaikan, sulit bagi orang untuk menolaknya. Maka jika kemudian kita bicara diri kita, maka jadilah pribadi yang baik. Karena ketika kita menjadi pribadi yang baik, jika suatu saat kita ingin menyampaikan kebaikan, orang sulit mencari alasan untuk menolak dari apa yang kita sampaikan. Karena apa? Ini yang menyampaikan orang baik, pasti yang disampaikan juga kebaikan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan proses itu ya kan, dijalani oleh Rasulullah cukup lama. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya dalam riwayat itu bahwa antara Al-Alaq, surat Al-Alaq turun dengan turunnya surat Al-Muzammil itu ya kan, dalam satu riwayat kan dikatakan hampir 6 bulan. Dan kemudian dari surat Al-Muzammil sampai turun surat berikutnya yang akan kita bahas nanti, itu jaraknya kurang lebih sekitar 2 bulan. Jadi ada proses kurang lebih 6 plus 2 gitu, 8 bulan, di mana Rasulullah itu betul-betul dimatangkan, disiapkan dengan kapasitasnya, mentalitasnya untuk menjadi dengan pribadi yang baik, pribadi yang portofolio kebaikan, yang ketika dia ditampilkan kepada manusia, dia memang istimewa seperti itu. Walaupun jauh sebelum dia diangkat menjadi nabi, Rasulullah pun juga sudah disiapkan, karena kenabiannya sudah disiapkan dari sejak setidaknya dari sejak pembelahan dada yang pertama ketika beliau di waktu kecil. Tapi puncak proses penyiapan itu terjadi kan setelah turunnya surat Al-Alaq. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Begitupun kita. Bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sempurna. Sisihkan waktu secara khusus untuk kita menyiapkan. Bukan berarti kemudian ya Rasulullah begitu karena memang prosesnya dialami begitu. Tapi kalau kita kan sudah menerima Islam secara utuh, maka yang bisa kita lakukan adalah sambil kita menyiapkan diri, sambil kita juga beramal dan melakukan aktivitas lain. Dan tidak ada sahabat Asa TV, tidak ada yang bisa membangun mental yang kuat, mental yang baik, kualitas pribadi yang terbaik selain daripada amal-amal individu itu, dan diantaranya adalah bangun di sepertiga malam, melakukan sholat tahajud dan membaca Al-Quran di sepertiga malam. Karena Allah langsung yang mengatakan bahwa bacaan dan aktivitas di malam itu akan lebih khusyuk. Dan ketika dia lebih khusyuk, kita pun akan lebih menghayati, kita akan lebih meresapi. Dan akibatnya ketika ibadah itu dihayati betul, maka dia akan berefek kuat kepada diri kita. Dia akan meninggalkan jejak-jejak kebaikan di dalam diri kita, sehingga akhirnya dia akan membentuk diri dan mentalitas kita penuh dengan kebaikan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian setelah itu turunlah surat Al-Muddatsir. Dan ketika turun surat Al-Muddatsir, disebutkan bahwa turunnya surat Al-Muddatsir itulah bi'tsah, yaitu saat Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Jadi dia diangkat menjadi nabi terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu diangkat menjadi rasul. Jika nabi itu menerima wahyu untuk dirinya, tapi rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Sahabat Asa TV, bagaimana prosesnya kita akan bahas
di segmen yang ketiga setelah ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di segmen yang ketiga, masih di program yang sama, I Love Monday, I Love Myself, bersama saya Arsal Syah. Sahabat Asa TV, kita sambung pembahasan kita di segmen yang kedua tadi. Nah, setelah proses ini, istilah saya, proses pematangan pribadi itu sampai pada titik kulminasinya, maka kemudian turunlah surat Al-Mudaththir. Dan surat Al-Mudaththir itu adalah istilahnya seperti surat pengangkatan lah ya, gitu. Surat pengangkatan dengan beliau Nabi Muhammad untuk kemudian dia diangkat menjadi rasul. Dan kita tahu bahwa sebagaimana tadi saya sebutkan, Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya, untuk dia lakukan dan dia laksanakan. Tapi Rasul itu menerima wahyu bukan sekedar untuk dirinya dan untuk dia laksanakan, tapi dia punya kewajiban tambahan, yaitu menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan itulah sulitnya, itulah tidak mudahnya. Kenapa kemudian harus digodok dulu, dikuatkan dulu mentalnya, pribadinya, istilahnya dibikin tahan banting, dibikin jadi portofolio contoh teladan kebaikan dulu. Karena apa? Ketika dia sudah berhadapan dengan manusia, manusia akan melihat, manusia akan memilih, akan membandingkan. Ini pantas nggak nih untuk diikutin? Sementara kalau dia tidak lebih baik daripada orang lain, ya masa yang kita ikuti tidak lebih baik daripada orang lain yang tidak kita ikuti. Tapi ketika dia menjadi manusia yang terbaik, yang tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, oh ya, dia pantas untuk diikuti. Belum lagi nanti ketika kita berbicara tentang kategorisasi manusia. Manusia banyak macamnya. Ketika Muhammad yang diangkat menjadi Rasul itu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kan manusia macam-macam. Ada yang nerima langsung, ada yang mikir-mikir dulu. Bahkan ada yang langsung menolak. Ada yang menolaknya sekedar tidak menerima, tapi ada yang menolaknya bahkan dengan disertakan cacian, makian, atau bahkan ada yang disertakan dengan perlakuan-perlakuan kasar. Ada yang dengan ejekan-ejekan dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi itu, kalau kemudian mentalnya tidak kuat, pribadinya lemah, motivasinya tidak kuat, maka akan sulit untuk menghadapi manusia yang dengan berbagai macam tipenya itu. Begitu pula kita, sahabat Asa TV yang dimuliakan. Nah, maka ketika tadi saya sampaikan bahwa tidak cukup, sebagaimana Muhammad itu tidak diangkat sekedar menjadi nabi, tapi sesungguhnya diangkatnya menjadi nabi adalah sebuah proses menyiapkan dirinya untuk diangkat menjadi rasul. Jadi tujuan utamanya adalah mengangkat dia menjadi rasul. Maka begitu pula dengan diri kita ketika kita meneladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar meneladani kenabiannya, bukan sekedar meneladani sunnah-sunnah kenabiannya, sunnah-sunnah yang sifatnya individual tadi. Salat tahajud, salat sunnah duha, salat-salat sunnah lainnya, banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan sunnah-sunnah yang sifatnya individu gitu, nggak ada kaitannya dengan orang lain, hanya berkaitan dengan diri kita sendiri. Tapi sesungguhnya kita diperintahkan meneladani. Kalau di ayatnya kan begitu, laqad kana lakum fi Rasulillah
Jadi yang kita teladani bukan hanya sunnah kenabiannya, tapi juga teladanilah sunnah kerasulannya. Dan sunnah kerasulannya adalah sebagaimana tugas kerasulan itu. Yaitu apa? Hadir di hadapan manusia dan kemudian menyampaikan nilai-nilai kebaikan yang dia terima sebagai wahyu dari Tuhannya dan kemudian mengajarkannya kepada manusia. Maka sunnah kerasulan itu adalah bagaimana ketika kita mengetahui kebaikan, kita melakukan kebaikan, lalu kemudian kita menyampaikan kebaikan itu kepada manusia. Sehingga jika sunnah kenabian itu mendidik kita menjadi salih, maka sunnah kerasulan mendidik kita agar kita belajar untuk menjadi muslih. Bukan sekedar orang yang melakukan kebaikan-kebaikan individual, tapi juga melakukan kebaikan yang dampaknya kepada manusia dengan cara menyampaikan kebaikan itu kepada manusia agar manusia juga melakukan kebaikan tersebut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita mau bandingkan pun antara surat Al-Muzammil dengan surat Al-Mudaththir, jika Al-Muzammil bunyinya ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Di Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, pun artinya sama, wahai orang yang berselimut atau orang yang berkepul. Namun ada perbedaan. Satu perbedaannya, jika Al-Muzammil itu ya di ujungnya itu kan menggunakan huruf lam, ya, huruf muzammil. Kalau mudaththir dengan huruf ra. Dari sisi ilmu tajwid, huruf lam itu ya kan bunyinya lebih lemah, lebih lembut ketimbang huruf ra. Huruf ra itu lebih keras, huruf ra itu lebih nyaring, lebih kuat bunyinya. Kenapa? Karena seruannya pun adalah seruan yang lebih kuat. Sebab apa? Ya ayyuhal muzammil, seruannya seruan di ranah privat, tapi ya ayyuhal mudaththir seruannya seruan di ranah publik. Maka kita perhatikan ayat berikutnya. Jika di Al-Muzammil itu qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari. Di malam hari bangunnya di rumahnya. Di malam hari tidak ada orang siapapun. Dan di malam hari itu berarti seruannya hanya untuk dirinya. Tapi ketika di ayat kedua berikutnya di surat Al-Mudaththir, qum fa'anzir, bangun, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Berikan peringatan kepada siapa? Kepada manusia. Berarti apa? Bukan di rumah, bukan di ruang privat kita, tapi kita keluar dari ruang privat kita, kita masuk ke dalam ruang publik. Dan di ruang publik itulah kita bertemu dengan manusia dan kemudian sampaikan peringatan kepada manusia, sampaikan risalah-risalah kebaikan kepada manusia. Di ayat berikutnya di surat Al-Muzammil, qumil laila ila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, masih seputar bicara tentang malam di ruang privat yang sama. Tapi di ayat berikutnya di dalam surat Al-Mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu dan penciptamu besarkanlah, agungkan Allah kan, di hadapan manusia. Jadi kita keluar, kita berikan peringatan kepada manusia, kita beritahukan tentang kebaikan, kita kenalkan Tuhan yang sesungguhnya kepada manusia, dan kemudian tunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan yang kita kenalkan ini adalah Tuhan yang Maha Agung. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sunnah kerasulan, dan itulah yang dilakukan oleh Muhammad setelah dia diangkat menjadi Rasul. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Baru kemudian dakwah terang-terangan fase pertama ya. Karena dakwah terang-terangan itu kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah ada dua fase. Sahabat Asa TV. Kan fase pertama itu ya tadi, kan dakwah terang-terangannya setelah dia diangkat menjadi Rasul. Kurang lebih 8 bulan setelah dia diangkat menjadi Nabi, dia mulai menyampaikan. Walaupun tahap awal dulu kepada keluarganya terlebih dahulu. Nanti setelah kepada keluarganya, baru kemudian dia menyampaikan kepada bangsa Arab kan, atau orang-orang Mekah secara umum. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Lalu di ayat berikutnya,
Jika di dalam surat Al-Muzammil setelah nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi waratilil Qur'an dan tartila, baca Quran masih untuk pribadi gitu. Masih aktivitas pribadi. Tapi di ayat berikutnya di surat Al-Mudaththir setelah Allah katakan warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dengan menyucikan pakaian bukan sekedar untuk kita beribadah, tapi menyucikan pakaian agar kita tampak bersih, agar kita tampak rapih. Bahkan ya kan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang di antara makna wasiyabaka fatahhir itu juga adalah memperbaiki akhlaknya, membersihkan kepribadiannya, membersihkan akhlaknya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa pakaian yang dibersihkan, yang disucikan, ya kan? Yang namanya artinya ketika kita tampil ke hadapan publik, tampillah bersih, tampillah rapi, ya kan? Jangan kusut, jangan kusam, jangan kotor. Kenapa? Karena kita akan sebagaimana Rasulullah, dia akan menyampaikan sesuatu bagaimana rasanya. Ada seseorang menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, mengajak orang, tapi penampilannya kotor, penampilannya lusuh, penampilannya kusam. Kan jadi tidak menarik. Orang tidak akan mendengarkan pesannya bukan karena pesannya, tapi karena apa? Orangnya nggak menarik untuk dilihat. Orangnya, penampilannya menjijikkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Maka begitu pula dengan kita. Rapihkan, bersihkan pakaian kita. Ketika bersih kita akan terlihat lebih baik secara performa dan penampilan dibandingkan kalau kita dengan pakaian kita dalam keadaan kotor, dalam keadaan kusam, dalam keadaan lusuh. Apalagi kalau dikaitkan dengan Hasan Basri tadi, Imam Hasan Basri, termasuk di antara maknanya adalah perbaiki, sucikan, bersihkan karakter akhlak kita. Jika kita punya akhlak yang baik, kita punya karakter yang baik, kemudian kita menyampaikan sesuatu kepada manusia, kita bergaul kepada manusia. Manusia itu paling suka dengan orang yang akhlaknya baik. Sahabat Asa TV. Orang yang mempunyai perilaku dan akhlak baik, dia akan dicintai oleh manusia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Apalagi berikutnya, kita sambung di segmen yang keempat. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di segmen yang terakhir ya, segmen yang keempat. Kita sambung lagi apa yang kita bahas di segmen ketiga tadi. Ketika Allah di dalam surat Al-Mudaththir ya tadi wasiyabaka fatahhir. Lalu Allah melanjutkan dengan ayat berikutnya warujza fahjur, dan dosa-dosa itu maka tinggalkanlah perbuatan dosa, segala keburukan itu tinggalkan. Kenapa sahabat Asa TV? Ketika dosa itu kita lihat dari sisi perbuatannya, maka dia adalah perbuatan buruk. Tidak ada manusia yang menyukai perbuatan buruk. Jika kita tampil ke hadapan manusia untuk dalam tanda petik menyampaikan pesan, menjual pesan agar orang membelinya, membeli pesan itu, orang menerima pesan itu, orang mengambil pesan yang kita sampaikan, tentu dia akan melihat, ya kan, adakah orang yang menyampaikan pesan itu dan orang yang perilakunya buruk atau yang perilakunya baik. Sahabat Asa TV
Itu dari sisi perbuatannya. Kalau bahwa dosa itu berawal dari perbuatan yang juga buruk. Kalau dari sisi dosanya, sahabat Asa TV, dosa itu mengotori jiwa. Dosa itu menutupi kebaikan-kebaikan kita. Maka, sahabat Asa TV, bagaimana mungkin kita akan menampilkan kebaikan kita? Orang akan melihat kebaikan kita, yang dengan sebab itu dia akan menerima pesan-pesan kebaikan kita, jika kebaikan-kebaikan kita dan itu terhalang untuk mereka lihat. Dia hanya melihat, wah ini orang orang buruk nih, kan? Auranya tuh nggak enak. Jadi dosa itu, kan, membuat aura kita tuh jadi nggak baik dilihat orang, dirasakan orang lain. Kan kita kalau umpamanya dekat sama orang baik, sama dekat dengan orang buruk tuh kan beda rasanya gitu. Auranya tuh terasa ini orang baik. Tapi kalau orang jahat, walaupun kita nggak kenal, tapi kerasa ini kok gelagatnya nih, apa rasa-rasanya nih nggak enak ya nih orang. Seperti itu sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu boleh jadi dosa itu menjadi penghalang. Menjadi penghalang dari setiap kebaikan yang kita serukan dan kita sampaikan untuk diterima oleh manusia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka kata Allah, warujza fahjur. Wala tamnun tastaksir di ayat berikutnya. Dan janganlah kamu memberi sesuatu dengan harapan menerima kembalinya, balasannya yang lebih banyak. Artinya apa, sahabat Asa TV? Keikhlasan itu menjadi perkara penting. Bukan hanya dalam urusan kita dengan Allah, dalam konteks individu, ya, tapi juga bahwa keikhlasan itu sangat dibutuhkan ketika kita berurusan dengan manusia. Rasulullah, ketika dia diangkat menjadi Rasul, dia menyampaikan seruan-seruan yang dia terima dari Allah kepada manusia. Dia tidak pernah mengharapkan apapun. Bahkan yang ada apa? Dia dicaci, dia dihina, dia disakiti, dia diblokade, bahkan dia terusir dari kampung halaman. Bahkan sahabat Asa TV, ya, Rasul pun kan dia tidak menerima sedekah. Jadi kalau ada yang bersedekah kepada Rasulullah, itu tidak akan diterima oleh Rasulullah SAW. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Rasulullah itu selalu memberi, dia tidak menerima. Dia selalu memberi, dia selalu memberi. Maka bagaimana dengan kita? Itu sebabnya tadi saya katakan, keikhlasan itu, semangat memberi itu sangat dibutuhkan di dalam perjalanan-perjalanan dakwah kita. Di dalam perjalanan kita mencontoh dan meneladani sunnah kerasulan. Ketika kita menyerukan kebaikan kepada manusia, maka keikhlasan itu dibutuhkan. Jika kita menyerukan berharap sesuatu, wah itu berbahaya. Bisa jadi fitnah besar. Atau jika kita menyerukan sesuatu kepada manusia, kita bakhil, kita pelit, itu juga akan mempersulit seruan-seruan kita kepada manusia. Wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Di ayat yang terakhirnya, ya bukan, maksud saya di ayat terakhir akan kita bahas ini dalam surat Al-Mudaththir yang berkaitan dengan sunnah kerasulan adalah kata Allah, dan dalam menyeru manusia kepada Allah, fasbir, bersabar. Bersabarlah. Sahabat Asa TV, bukan hanya keikhlasan, tapi kesabaran pun menjadi senjata paling ampuh bagi Rasulullah dalam menjalankan kerasulannya. Jika tidak sabar, maka mungkin dia sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, meninggalkan kaumnya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW dengan kesabaran yang luar biasa, walaupun dia diperlakukan seperti itu oleh kaum, tapi dia tetap bertahan, dia tetap menyampaikan, dia tetap menjalankan tugas kerasulan. Bahkan ancaman pembunuhan pun tidak menyurutkan dia
dalam menyampaikan dan melaksanakan tugas kerasulan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Maka ketika kita berbicara tentang sunnah, ya, maka bukan hanya sunnah kenabian, tapi juga sunnah kerasulan menjadi tuntutan bagi kita untuk meneladani. Mungkin kita sudah meneladani sunnah kenabian, tapi mari kita bertanya, sudahkah kita meneladani sunnah kerasulan? Kita sudah jadi orang baik, kita sudah jadi orang saleh, tapi sudahkah kita menjadi muslim yang juga mengajak, menyeru orang lain agar orang itu menjadi baik? Mungkin kita sudah mencintai diri kita, sehingga kita mendidik diri kita dengan harapan kita akan masuk ke dalam surga. Tapi sudahkah kita mendidik umat sehingga apa? Kita berharap umat pun masuk surga sebagaimana harapan kita terhadap diri kita untuk masuk surga. Sehingga kita mencintai umat ini sebagaimana kita mencintai diri kita. Sedihnya kita ketika umat ini mendapatkan keburukan, sama sedihnya jika keburukan itu kita yang mendapatkan. Takutnya kita jika umat ini mendapatkan azab dan hukuman, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Sama seperti takutnya jika kita mendapatkan azab dari Allah dan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika sampai menjelang beliau wafat pun selalu yang disebut ummati, ummati, ummati. Umatnya yang betul-betul difikirkan, yang betul-betul diperhatikan. Ketika dia mendapatkan jaminan surga, itu tidak membuat dirinya senang. Tapi dia ingin yang membuatnya senang adalah ketika dia mendapat jaminan. Bagaimana dengan umatku? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka sunnah kerasulan, kita sudah melaksanakan sunnah kenabian. Kita sudah banyak sholat sunnah, kita sudah banyak baca Quran, kita sudah banyak berzikir, kita sudah melakukan sunnah-sunnah yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi yuk kita lakukan sunnah kerasulan, kita teladani. Karena apa? Kenabian Muhammad sesungguhnya adalah proses awal untuk menjadi rasul. Maka jika kita meneladani sunnah kenabian, sesungguhnya itu tidak cukup, tapi itu adalah langkah awal untuk kita meneladani sunnah kerasulan. Kemarin sunnah kerasulan itu sebagaimana disebutkan surat Al-Muzammil tadi. Jadilah orang baik, tapi kemudian serukan, sampaikan kebaikan itu di ruang publik, sampaikan kepada manusia. Qum fa'anzir, bangun, keluar dari peraduan, keluar dari mihrab-mihrab kita. Jangan hanya asyik masuk di mihrab kita, tapi juga sempatkan di antara waktu-waktu kita untuk keluar. Di mihrab itu di malam hari sebagaimana surat Muzammil. Khusyuklah, fokuslah di sana. Tapi ketika di siang hari kita keluar, kita hadir kepada manusia. Kemudian kita tularkan kebaikan-kebaikan itu kepada manusia. Qum fa'anzir, berikan peringatan kepada manusia. Sampaikan kabar gembira kepada manusia. Jika mereka taat, mereka patuh, dan mereka mengikuti ajaran dan risalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi juga sunnah kerasulan adalah kita mengagungkan, kita hadir ke manusia, kita menyampaikan kebaikan kepada manusia dalam rangka membesarkan Allah, bukan membesarkan diri kita. Jadi kita tampil di muka, kita tampil di hadapan manusia menjadi apapun. Sekali lagi ya, menyampaikan keluar ke ruang publik, menyampaikan kebaikan kepada manusia, tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi mubalik. Dengan peran apapun yang kita miliki, kita bisa melakukannya. Ketika jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, serukanlah kebaikan sebagai pemimpin. Ketika jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik, ajarkanlah kebaikan kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Jika jadi anggota masyarakat, maka jadilah anggota masyarakat yang baik. Kemudian apa? Serukan kebaikan kepada masyarakat lain. Semua posisi kita bisa melakukan sunnah kerasulan. Dan dalam rangka apa? Membesarkan Allah, bukan membesarkan diri kita. Bukan biar kita dilihat, biar kita dikagumi, biar orang berdecak kagum melihat kita, biar kita ditepuk tangani. Bukan.
Kita membesarkan Allah. Itulah sunnah Rasulullah. Wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir. Belajar tampil apik, tampil baik. Belajar untuk, ya kan, memperhatikan penampilan kita. Karena apa? Karena manusia akan melihat bagaimana penampilan kita. Jika kita ingin mengajarkan kebaikan dan manusia melihat penampilan kita baik, maka insya Allah penerimaan itu akan lebih mudah. Itu sebabnya apa? Mukmin itu rapi, mukmin itu bersih, mukmin itu tidak kotor, tidak lusuh. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Dan nanti lebih jauh nih, lebih jauh kalau kita mau bicara tentang penampilan, bukan hanya bicara tentang pakaian, tapi juga bicara bagaimana sikap kita, bagaimana cara bicara kita. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Ada kesantunan di sana, ada keramahan di sana, ada humble keakraban di sana. Banyak lagi yang sifatnya perilaku yang akan bisa berdampak baik kepada manusia. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Itulah di antara sunnah Rasulullah. Bukan membersihkan, meninggalkan dosa hanya sekedar untuk membersihkan diri kita. Tapi dengan bersihnya dosa, maka berarti tidak ada sekat dan hambatan untuk tersampaikannya pesan kebaikan itu kepada manusia. Jangan sampai dosa-dosa kita, keburukan kita, itu menjadi penghambat tersampainya kebaikan yang kita serukan. Maka, ya, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, ya, bermuhasabah itu penting. Bagi seorang yang menyampaikan seorang, kalau istilah kita tuh da'i lah. Jadi sunnah kenabian itu salih, menjadi salihin. Kalau sunnah kerasulan itu jadi da'i. Jadi orang yang menyeru kebaikan. Warujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Di antara sunnah kerasulan yang harus kita teladani adalah belajarlah untuk ikhlas. Bukan hanya ikhlas dalam urusan amal-amal individu kita. Saya ikhlas dalam sholat kita, ikhlas dalam zikir kita, ikhlas dengan puasa kita. Tapi ikhlas juga kepada manusia. Ikhlas dalam berinteraksi dengan manusia. Ikhlas dalam berbagi kepada manusia. Ikhlas dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Bukan karena ada kepentingan yang kita harapkan sebagai imbal baliknya. Dan sabar. Sabar. Sabar itu senjatanya para da'i. Sabar itu adalah senjatanya Rasul, para Rasul. Maka jika kita ingin meneladani sunnah Rasulullah, milikilah kesabaran. Karena itu sangat kita butuhkan ketika kita menyampaikan kebaikan kepada manusia. Sahabat Asa TV, mari. Ajakan saya hanya, yuk kita teladani Muhammad bukan hanya sebagai Nabi, tapi juga kita teladani dia dalam peran-peran kerasulan. Jadilah manusia baik, tapi juga jadilah manusia yang mengajak orang menjadi baik. Maka pada saat itu jadilah manusia yang menerima mendengar kebaikan kemudian melakukan kebaikan, tapi juga jadilah manusia yang menerima kebaikan, mendengar kebaikan, melakukan kebaikan, tapi kemudian menyebarkan kebaikan. Pada saat itu kita telah meneladani secara utuh, yaitu meneladani sunnah kenabian dan sunnah kerasulan. Bukan lagi menjadi separuh mukmin, tapi menjadi mukmin yang utuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memampukan dan menguatkan kita untuk menjadi mukmin yang utuh. Dari saya sekian. Aku minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya.